Oh iya. Dan kata. Nah lagi. Maka dan adapun yang makan rezekinya dengan menanti-nanti, menuntut-nuntut, mencari-cari itu, maka itu yang berniaga. Maka yang menuntut dia mencari-cari berlaba. Ada laba baru makan, nggak ada laba pore. Nah, tuh. Dan adapun yang makan rezekinya dengan kemuliaan daripada tiada kehinaan dan tiada menuntut-nuntut, tiada mencari-cari, mana itu segala yang sufi, padahal dalam hal keadaan memandang mereka itu kepada yang aziz, Allah yang mulia, maka diambil mereka bagian mereka itu daripada kudrat Allah dan padalnya karunia Tuhan dengan kemuliaan. Dia enggak mikirkan rezeki lagi. Tapi Allah telah menjalankan cara Allah langsung. Dan kata Sa'al bin Abdullah radhiyallahu an, tiada serta iman itu asbab. Hanya saja asbab itu adalah dalam Islam. Iman semata-mata meyakini. Adapun Islam berbuat sebab. Nah, itulah kerja, berusaha, itu hukum Islam. Kalau iman enggak terpandang sebab. Yang membuat sebab itu Allah, yang membuat badan awak pun bekerja menjalankan sebab pun Allah, itu iman. Dan kalaupun nanti ada hasil daripada usaha kita, itu pun Allah juga yang memberi. Cuman secara asbab, secara dunianya, nah itu yang mengatur Islam. Maka karena itu ada cara nanti macam mana cari makan halal, macam mana cari makan yang haram. Nah, itu Islam yang mengaturnya, bukan iman. Kalau iman nggak ada. Kalau iman jangankan yang itu, yang mau untuk haram pun nggak mau dia. Nah, dan kata Syekh Abu Thalib radhiyallahu an adalah maknanya itu tiada dalam hakikat iman itu melihat asbab. Nah, kalau udah iman mana terpandang sebab. Yang membikin aku bekerja pun Allah, yang membikin mendapatkan hasil daripada aku bekerja, upaya ini, usaha ini pun Allah juga. Cuman secara hukum alamnya, nah secara hukum alamnya dari ini menjadi ini, dari ini menghasilkan ini, nah, itu asbab. Tapi kalau iman memandang Allah yang membuat sebab. Itu iman pandangannya. Nah, lagi. Dan dan tiada dalam hakikat iman itu melihat ya ini mim atau sin dan sukun kepadanya ya, dan terdiam kepadanya kepada asbab. Iman enggak? Nah, kalau iman dia mana Allahnya. Kalau Islam baru. Dan hanya saja melihat asbab, melihat yang melihat sebab dan melihat tamak pada makhluk itu didapat dalam makam Islam. Kalau masih Islam tamak, berapa banyak maling itu Islam. Kalau orang itu beriman mau mencuri itu enggak mau dia. Ngambil enggak mau, orang imannya ada. Walaupun susah ya Pak. Walaupun susah. Yang mau mencuri itu Islam. Kalau kita periksa nanti di TV, semua orang Islam. Disidangkan korupsi orang Islam. Yang sedih waktu menghadapi persidangan pakai kopiah putih pula, dibikin malu aja. Tarikkan kopiah putih. Yang korupsi itu kan Pak pakai kopiah putih. Iya, kalau dibuka lah kopiah putih disimpan di rumah, apanya nampak alih Islam itu kan korupsi. Yang kadang gak sabu perempuan kayak jilbab panjang lah itu. Wah iya sama. Jilbab lagi. Sama lah kalau itu.
bunuh anak ya kan. Perkosaan itu jijik bener. Berkupluk. Berarti gitu nggak punya iman ya kan Pak? Itu Udah. tadi enggak lah, Islam lah cuman. Kalau ditanya bapaknya Islam, mama Islam, kabeh Islam. Ya iyalah Pak isi alam. Isi Ah, isi alam. Isi alam. Mamanya isi alam. Mana Islam? Ah, itulah dia tuh. Alah. Dan kata Syekh Abdul Abbas radhiyallahu an, ya kan? Iya Pak. Datang aku kepada sebagian orang yang mengenal dia kandaku. Nah, aku pikirlah datang ke sana aku kenal sama dia pun kenal sama aku. Dia jualan. Nah, sehingga tadi aku maka membeli aku padanya akan suatu hajat. Harganya waktu itu 1/2 dirham. Harganya dibeli tadi. Kemudian maka kataku dalam diriku, hatiku cakap, ini karena kawan lama, konco lawas, mudah-mudahan tiada diambilnya daripadaku, uang ini nggak mau dia. Tak usah bayar, bawa aja lah, kata gitu. Gitulah rencana dia, karena kawan lama. Yang jualan tadi. Tidak, yang beli tadi. Ini kan yang ku beli ini kan kawan lama, dia kan kenal. Mudah-mudahan aku belanja nanti kalau aku kasih uang dia nggak mau nerima. Itu nggak boleh. Nggak boleh lah. Tapi kalau minta kurang harga Pak? Hah? Kalau minta kurang harga nggak apa-apa. Kurang harga kalau gitu. Entahlah kalau saya nggak bisa nawar istilahnya. Karena laki-laki itu barangkali ya. Nawar tuh nggak pandai saya. Sekarang laki-laki lebih parah Pak. Wah entahlah, kalau saya sekian bayar aja udah. Itu seru banget. Laki-laki bisa beli kan. Dah. Nah, maka kataku dalam diriku, mudah-mudahan tiada diambilnya daripadaku, maksudnya uang tadi. Udah kayak gitu, maka berbunyi suara padaku. Di dalam ada suara teguran. Katanya, selamat dalam agamamu itu dengan meninggalkan tamak pada segala makhluk. Kalau hatimu masih mengharap-harap, itu enggak selamat hatimu, agamamu. Nah, jangan mengharap-harap dikasih orang. Ayo pergi tempat kawan yuk. Nanti kita pulang, wah dikasih rambutan. Jangan ada macam itu lagi di hati ya. Insyaallah. Agak payah. Hah? Agak payah. Agak payah. Agak payah ya. Kayaknya ada rambutan. Jalannya jalan lampu. Udah pergi pun karena tepayang rambutan mau apa merah dari jauh, wah setat tuh naik kereta. Nggak ada lagi di situ. Udah, lillahi ta'ala aja aku silaturahmi sama kawan, menghubungkan silaturahmi. Jangan harap-harap. Kecuali memang hajatnya, aku ada hajat, kalian nanti datang ke rumahku. Nah, aku ada hajat, aku mau kalian untuk apa? Menjamu makan. Nah, udahlah, itu boleh lah. Orang dibilang duluan pula kan. Ini datang nggak dibilang dan nggak ada tahu-tahu awak. Nah, kita datang spesial kan ada, spesial datang kan, tapi jangan ada marah-marah. Nanti tamak, kalau tamak agama awak nggak selamat. Di hatinya itu, tapi agama awak nggak selamat. Orang hati itu nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi parah. Itu tadi deh. Tahu. Umumnya kalau rewang tuh lah umumnya. Oh, iya. Nak, dosa masak nak ya. Iya, gitu. Nanti jangan cocok ke nasi ya, nanti nasinya nggak termakan. Katanya juga Pak. Maksudnya kan takut nanti Bontotin. Karena saudara sih banyak ngasih. Karena takutnya nanti kan
Kadang terbuang nasi bersih kan bersih. Tadi nggak boleh kan? Nggak boleh juga gitu Pak. Mengharapnya itu nggak boleh. Harus juga ya kan Pak. Harap itu ya memang Ah, ya. ah. Nggak diungkir itu pasti. Mengharapnya gini aja nak, nanti kalau udah pas tengah hari mama nggak pulang, udah masak apa adanya, ada telur dia aja ya kan, ada ikan asin dah. Nah, jadi anak tadi nggak nunggu dia. Oh, anak ini masalah. Hah? Anak yang mau. Nggak nunggu kapan mama aku pulang nih. Kalau udah lapar, si emak pun semoga aku dikasih, semoga satu anakku udah lapar di rumah. Alah. Kata Abu Husain, ya kan? Iya. Kata Abu Husain Al-Warraq An-Nasaburi, nurnya hilang tuh. Radhiyallahu an, barang siapa mengetahui akan dirinya kasih suka akan suatu daripada dunia, waduh, aku hatiku cinta dunia ini, maka bahwasanya membunuh ia akan dia. Itu dunia itu akan membunuhnya. Dengan apa? Dengan pedang tamak. Wah, tamak. Tamak bahaya, tamak ini. Lama itu pelit, bukan kan? Kalau di serakah ya juga. Dapat satu dapat dua. Gimana ya? Dapat dua mau dapat tiga. Enggak sama prinsip gitu ya kan Pak. Misalnya dia jual 100.000 top 100.000 gitu kan Pak. Itu dibilang tamak itu. Tamak, oh itu. Sama gini loh. Kita sehari emang itu dua. Menambah Banyak lagi. kita semua gitu. Kayaknya kulit- Mengharap supaya dia dapat lah. Berukur tanah lah itu baru tahu tamak gitu. Wah, tamak itu Dia minta banyak. ukuran itu berlebihan. Iya, dia minta banyak gitu. Dia Tamak. bilang tamak itu. Iya. Ngomong pelit lain. Pelit yang udah ada. Oh. Udah ada ngasih nggak mau. Pelit. Itu pelit. Ini tamak kepingin dapat. Punya lebih banyak. Serakah sama Pak? Serakah sama Pak? Iyalah, tamak bahasa Arab. Oh. Serakah bahasa Indonesia. Mana dia? Saya makan. Tamak. Maka ya hinalah, ya kan? Maka hinalah baginya dengan hinanya itu binasa dia. Itu maka orang korupsi itu tamak. Tamak. Rumahnya udah miliar, tamak aja lagi, kurang aja lagi, Memang itu nggak pernah cukup. nggak pernah cukup. Itu dia alasan terjerat. Iya, pelit. Terjerat habis disita. Nah, disita semua. Tamak pula. Dan ketahui olehmu bahwasanya tamak itu atas dua bagi. Pertama, tamak pada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan demikian itu asal menjadi kehinaan, permulaan kehinaan, pangkal kehinaan, yang mazmumah, yang tercela, hinanya kepada Allah, serta fakir. Arti fakir itu apa? Rasa kurang terus. Walaupun banyak, dah berjuta-juta miliar, kurang aja lagi. Ditanamkan oleh Allah rasa fakir, rasa kepinginmu banyak duit. Dah. Dan fakah kepadanya. Fakah itu merasa nggak ada apa-apa, padahal banyak. Oh, Wah. kurang aja gitu. Wah, Merasa kurang. kurang aja terus. Fakah. Kokoh. Dan fakir kepada Allah itu, kalau dia berhajat kepada Allah saja, aku yang mau Allahnya aja. Soal rezeki itu urusan Allah punya. Soal kerjaan itu urusan Allah punya. Nah, ini paketnya kepada Allah. Kalau macam ini asal pangkal benda
pada sifat qanaah. Udah hatinya mencukupkan Allah aja. Soal Allah nanti ngasih sebab rezeki itu urusan dia. Bagaimana hatiku jangan terpisah dengan Allah. Nah, itu fakir kepada Allah namanya. Dan inilah makam yang tadi diperoleh akan dia melainkan orang khawas. Orang yang sudah dipilih oleh Allah daripada segala orang yang ahli taksis. Orang yang sudah mendapat yang kena pilih. Ahli taksis itu orang yang sudah kena pilih pada Allah. Dan hakikat tamak itu bahwa ta'aluk, bertaut, bergantung hatimu dan himmah cita-cita kemauanmu dan angan-anganmu pada menghasilkan barang yang tiada ada kepadamu. Macam mana aku supaya dapat banyak? Udah ada, kurang lagi. Udah ada, kurang lagi supaya bertambah terus. Itulah tamak tadi. Maka apabila telah titik, nah ini istilah bahasa sastra. Apabila telah titik segala air angan-angan atas bumi wujud. Apanya? Apabila telah menitik angan-angan keinginan supaya ada, supaya aku ada, nah, di dalam hati. Wujud itu artinya ada. Macam mana aku supaya ada? Kau udah ini menitik di hati. Dan jatuhlah di dalamnya benih tamak di hati tadi, bibit tamak. Lama-lama kena ada air tumbuh, sudah tumbuh bercabang. Siapa ini? Yaitu daripada tangan orang yang ghaflah, orang yang lupa, lalai hati, sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah. Sudah dia ghaflah. Maka panjanglah segala cawangnya, ini bahasa lama. Maka panjanglah segala cabang tamak itu, bercabang-cabang dia dengan kehinaan. Semakin banyak cabang tamak, semakin banyak cabang kehinaan. Dan ini sekaliannya itu adalah dengan wasitah, dengan penyebab nazarmu, pandangmu kepada wujudmu, kena akunya. Aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini. Aku jangan kalah, aku jangan kalah, aku jangan kalah. Itu aja namanya. Macam mana cara terserah. Dan berdirimu serta dirimu. Ya aku belum keluar, belum ada tawakal. Kalau udah tawakal enggak lagi. Karena bahwasanya engkau itu apabila ada engkau dengan diri engkau. Macam mana memahami? Selama engkau itu berada dengan diri engkau, selama aku ini belum lagi keluar dari diri, belum lagi tawakal, belum lepas, itu pahamnya, maka adalah engkau itu mahjub, terhijab kepada Allah di bawah tutup wahmun, di bawah tutup tak yakin kepada Allah. Wahmun itu tak yakin, keraguan dalam hidup. Nah, pi aku, pi anak aku. Oh, gitu nggak boleh? Nggak boleh. Yakinkan, isikan aja dengan ilmu pengetahuan dan iman. Dah, nanti Allah mengurusnya. Boleh, tidak boleh. Nggak boleh. Harus yakin aja gitu ya Pak ya. Yakin, cuman secara kewajiban kasih dia ilmu agama, kasih dengan ya kalau misalnya ada mampu ilmu umum supaya untuk modalnya. Wahmun itu tidak yakin. Wahmun itu keraguan. Keraguan dalam hidup. Wahmun namanya. Kalau udah ada penyakit wahmun datang pada orang, nggak ada pegangannya kepada Allah, nggak ada. Ragu aja kemana aku ini ya, kemana hidupku, macam mana masa depanku, macam mana. Waduh. Wahmun. Banyak itu. Banyak. Orang gini Pak, kalau mati suaminya cemana, nanti makanku. Itu wahmun. Itu wahmun. Sebenarnya kalau meninggal suami, ya kita berusaha sendiri. Nanti cara Allah memberi rezeki. Iya, karena orang itu kan berpikir cemana. Iya, karena dia melihat pengalaman sebelumnya. Ada yang cari, bisalah. Nggak ada yang cari. Kalau masih muda kawin lagi kan Pak. Kalau perempuan nikah lagi. Bojone.
Kayak kalau misalnya meninggal lakinya nikah lagi itu ada kemungkinan nggak ketemu sama suaminya kan? Bagaimana? Dia Perempuan. suaminya meninggal. Ya. Perempuan ini kawin lagi. Iya. Iya dengan suami enggak. Dia dengan suami yang baru. Kenapa nggak jumpa kayak? Enggak ada. Orang dia miliki oleh orang lain. Ini sempat suami baru nih badi pula itulah bojol di sana. Ya apa boleh buat? Orang itu pilihannya. Sepuluh sekali itu lebih. Iya, iya. Nah, kalau yang kedua bagus lumayan. Yang pertamanya Iya, semuanya itu nasib. takdir juga Pak. Takdir lah. Tapi kalau yang laki-lakinya yang nikah lagi tetap bisa jumpa. Bisa, bisa lah Karena orang laki-laki tetap kan ini. dimilikinya pula. Gitu. Pikiran aku udah aja lah ngomong gitu tuh Pak. Pikiran kata orang. Enggak betul lah. Karena orang Melayu tuh kalau mau kawin, malas aku kawin nggak jumpa sama ayahmu katanya. Iya betul. Nah, gitu. Karena dimiliki oleh orang lain. Putus dia hubungannya udah. Suami baru lah. Karena kita udah sama amat dia tuh lama. Walah. Janji dulu sebelum mati. Tapi masih mau aja. Apa ini? Rupanya Kak, satu hidup satu mati. Lucu bulan. Itu ada lekat selaras saya. Namanya kita nggak tahu ya. Dia panggil ada budi. surga. Jadi adik nangis. Ya itu udah nasib juga Berkumpul itu akhirnya. Iya. ya tapi entah kapan. Tapi kan kalau suaminya masuk surga, istrinya ke neraka gitu, apa katanya suami itu nggak bisa narik istrinya. Tapi kalau istri bisa gitu. Kalau istri bisa menarik Suaminya, suaminya. membawa suaminya ke surga. Enggak lah. Tapi kalau suaminya bisa Bisa dari istrinya. Kalau laki-laki masuk surga bisa narik Istrinya gitu. istrinya. Gitu. gitu. Kalau istri masuk surga nggak bisa narik suaminya. Katanya istrinya yang bisa narik Enggak suaminya. lah. Yang bisa membimbing kan laki-laki Pak. Iya, tapi kan gitu. Cuman pada dasarnya dulu pertama kullu nafsin bima kasabat rahinun. Nah, itu pada dasar. Setiap diri tergadai dengan apa yang ia usahakan. Nah, gadaian usaha itulah gadaiannya dua. Taruhannya. Kalau enggak surga neraka. Pertama, soal nanti datang berikut itu syafaat. Nah, itu syafaat namanya. Syafaat itu pertolongan. Tapi yang pertama dia masuk dulu, nyemplung dulu lah. Baru dapat. Ya Tuanku, pucukku nggak enak iki. Nah, ada tarik. Tapi kalau anak bisa ya Pak, anak bayi. Iya bisa, dengan syarat sabar. Sabar. Sabar takdir diambil Allah yang sedang disayangi umur 4-5 tahun, 6-7 tahun, tahu-tahu main mandi baru suge meninggal. Macam mana itu? Macam kemarin lah saya panggilan susu semalam. Nah, mamanya ikut acara 17-an karena guru. Si suami asik main apa itu? Apa? Lihat. Biliar. Ya orang bangsa preman pula lakinya tadi. Anak main-main di tangkahan Ya. tempat laut itu, Ya Allah, tangkahan habis atau apa? Iya, bajunya ditaruhnya di atas sampan tuh, udah kemudi sampan. Ya. Ya, Berapa tahun kek? 3,5 tahun. Hati-hati. Kemana orang tuanya? Itulah tadi asik main biliar si bapak, mama tadi ikut AC 17 Agustus acara karena dia guru. Iyalah guru. Nah, Bapaknya lah ini. Gimana bawa? Bapaknya tadi lah aturannya di rumah. Ya barangkali geser tempat dalam sikit air pun pasang ya. Masya Allah. Dah tengok baju sampai jam 4. Ini baju siapa nih ya? Ada yang mau tahu lah kira-kira. Diraba-rabaranya, dicacarinya di bawah sampan tuh. Rupanya udah di bawah sampan. Ya Allah ya Tak tahu Karim, gerak nggak di bisa situ. keluar dia. Nggak bisa keluar. Allah Di Allah. air tuh dia.
Cari Tobatlah. udah keras, hah? Masya Allah. Tobatlah bapaknya terus. Oh, apa ada pingsan bapaknya, pingsan mamanya. Allah Akbar. Anak pertama kek? Eh, anaknya ada 2 tapi entah pertama atau nggak tahu. Mungkin itu kan teguran sama bapak mama. Ya, Kalau mungkin, mamanya mungkin tahu lah menjadi Allah mendidik Ya supaya kan bapak mama. anak nih jangan Jadi disia-siakan. kan selama ini kan sia-sia. Mungkin dia dianggapnya sepele, nggak peduli. Ya mana aja bapaknya preman, sana sini Mamanya ada kerja. kerjaan. Mamanya dari tugasnya di guru, Ya, pegawai. Suaminya tidak pegawai. Hmm. Kalau ada masanya nyupir, Pengacara ya Pak. tidak pengacara. Supir motor yang panjang mangkuk-mangkuk di Pengangguran banyak acara. TL itu, hah? Pengacara kan pengangguran banyak acara. Oh. Ada aja. Mau singkat-singkat. Ruci bilang pengacara, enggak kan? Ada aja istilah kerennya. Uci banyak singkatan. Ruci, aku tahu sih kata Ruci dan pengacara Pak, pasti pengangguran banyak acara ini. Begitulah ada. Cuman ya sedih, cuma 3 tahun setengah bayangkan itu. Iya. Siapa berapa? Kan 2 tahun ayah. setengah. Ah, Belum lah, belum. nah, Masih setahun jauh. lagi lah. Kan sedih kali, sedang disayang-sayang Masih betul. baby lah. Cuman Sedang disayang-sayang, Namanya sedang takdir tadi ya dimanja-manja. Pak. Hah? Takdir tadi ya cuma ada. Tapi perempuan itu kayak perempuan. Laki yang udah lagi. Ya masih Itu main-main air kan laki-laki. Laki-laki. Iya, coba itu. Tengoknya. Nengok air suka, tengok dia main situ. Pegang-pegang, apa enggak masuk. Masuk, buka baju, taruh di sampah. Mandi pula buka baju. Ya perasaannya deh kan Karena udah biasa mungkin Kak. Iya, Karena bener, udah biasa daerah itu, situ bola ya, dekat ya kan rumahnya. Pak, udah biasa. Enggak tahu kok udah pernah berenang ya. Oh, di rumah dekat dekat sini. Iya belum bisa berenang lah umur 3 tahun setengah. Cuma main air. Cuma sering main air. Iya, Coba bisa, bisa. sampai yang lain-lain mungkin ada ikut di. Oh. Belum belajar. Geram dek, sini dek, geram dek. Terus Mana tadi? Habis Mahmud Pak. Wahmun. wah. Dan wahmun. Waham itu surah, itu suatu gambaran, suatu bentuk yang berdiri ia dalam alam khayal. Itu kalau orang nggak tetap sendiri, nggak ada keyakinan. Seandainya aku, Iya. kalau laku kaya, Iya. kan gitu kerjaannya. Nah, khayal yang banyak. Hah. Tiada hakikat baginya, tak ada yang sebenarnya nggak ada. Dan hanya saja didirikan akan dia, dibuat oleh Allah itu apa tadi, wamun tadi itu adalah hijabun nafsi, sebagai hijab nafsu, hijab diri yang tiada di sana hijab atas orang yang sedang berjalan menuju pada Allah itu yang terlebih besar daripadanya. Kalau yang udah wamun masuk ke dalam jiwa itu nggak ada apa sama Allah lagi, nggak ada keyakinan lagi, terhijab terus. Itu maka nanti bisa error dan pikirannya itu. Nah, Stres tuh. stres dia. Stres. Tapi kan beda dengan rencana ya Pak. Nanti kalau Rencana lain. Ini nggak ada keyakinan. Kalau rencana kan punya keyakinan. Rencana itu membuat awak yakin. Maka apabila telah dihilangkan hijab nafsu, itu apa tadi istilahnya wahmun tadi, maka dihilangkan daripadanya itu tadi, daripada mata hatimu tutup wahmun tadi, karena dia menutupi hati, dan khayal pun hilang, dan kau pandang hak dengan nyatanya, kau pandang dengan sebenarnya apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada kenyataan diriku? Oh, aku orang nggak punya, harus kerja. Nah, aku harus berusaha. Aku jangan susah terus. Aku jangan numpang terus. Walaupun gubuk, walaupun dinding tepas, asal gue punya sendiri, udah aman aku. Ah, itu ya. Maqadaka syai'un mithlul wahmi. Tiada yang menghela, tiada yang memandu akan dikau suatu seperti wamun
daripada mendapat segala ma'ani, dari mendapat segala pemahaman makna Tuhan karena tidak tasawur lainnya. Jadi kalau masih ada wamun, jangan harap kita memahami Tuhan, nggak mungkin, terijab dia. Paham tentang Tuhan pun nggak ada lagi, karena itu aja tiap hari di dalam hati. Bermula wahmu itu adalah pekerjaan yang ada nih. Wamun itu sebenarnya urusan yang dibahasakan tidak ada. Sebenarnya tak ada dia. Cuma khayalan aja yang ada. Keraguan aja yang ada. Adami namanya. Yaitu lawanan sifat yang wujudi. Secara kenyataan berlawanan dengan apa yang ada. Apa yang ada pada sekarang ini? Oh, kau harus kerja. Itu yang ada. Kau harus berusaha. Kau nggak punya apa-apa. Harus kerja. Soal cara kerja itu ya bermacam-macam lah. Nah, kalau ada modal, entah apalah dijual-jual sisi. Kalau nggak ada, di tenaga juga lupa. Dan nafsu yang nakis dan nafsu yang bersifat kurang itu mengikut kepada segala pekerjaan yang wahmiyah yang batilah. Itu nafsu. Segala urusan yang batal, yang salah dan sifatnya wahmiyah, yang nggak ada kepastian, itu nafsu. Dia kurang terus, terlebih sangat daripada mengikut kepada hakaik yang sabita. Nah, terlebih sangat berbahaya daripada mengikut kenyataan yang pasti ada. Yang pasti ada adalah samawaannya aja. Yang pasti cuman di hadapan kita, misalnya cuman ada nasi, cuman ada ikan asin, atau cuman ada ubi rebus, tapi kenyataannya ada. Ngapain kita mayal, aku nanti di istana makan roti, keju, enak, daging, tapi ayah Nggak boleh tuh. Enggak lah. Mimpi ya, kayak mimpi dah tuh. Penasaran. Penasaran? Khayalan. Hah? Apanya? Kalau penasaran. Penasaran itu kan kepingin supaya tahu. Supaya penasaran, kepingin supaya tahu dia. Mau apa rupanya itu malik. Dan tamak pada manusia itu mengikut kepada segala waham yang batil habis tadi. Nah, ini apa? Mentasdikan. Kau udah tamak tuh mentasdikan yang kadzibah. Kalau udah tamak itu yang dusta itu dibenarkannya. Karena dia kepingin dapat. Betul itu. Orang tamak tuh macam mana cara membuat dusta, laporan palsu, Palsu, betul. dana palsu, hah? Semua Yang palsu penting semua. aku dapat ujungnya bagiannya Kayak sekian. kami lah Pak, 12 tahun pada desa, jalan tentu pun tidak. Nah, sekarang nih, Ini kan ini untuk minta doanya lah semua ya. Ini kami, adik kami sini coba kalau apa pemilih dari kepala desa. Nah. Itu buat. Adik dusun kami kan ada nyalon. Dia kalau Nah. yang mana mudah-mudahan jalan dibagusi. Nah. Ini yang lama nyalon lagi, cuma tamak dia. 12 tahun nggak sentuh jalan kami. Dana entah kemana itu. Minta doa semua. Dana desa banyak kali. Makanya itu 12 tahun Pak menjabat tengok jalan kami. wah, parah betul Ini yang jalan. di dusun kami ini ada nyalon satu. Nah. Kalau dia menang mudah-mudahan jalan kami dibagusi. Karena kan Iya. menuju ke rumah dia. Tapi kalau dia menang lagi ya alam lah itu hancur. Mungkin tak doanya Ada semua yang mudah-mudahan melaporkan itu. menang lah bapak ini Pak Sabrijal namanya Pak Sabrijal mudah-mudahan menang. Itu lah minta doanya. Ya lah. kawan-kawan lah kasih tahu kesadaran 12 tahun nggak ada apa-apa, Ya asal sudah Pak, nggak ada. banyak yang bodoh. Bapak ini baik gini. Baik apa ya jalan Udah aja ke disokong. situ. Tapi kadang disokong uang juga. Datingannya Pak orang kaya Pak. Semalam aja kampanye aja cepet-cepetnya kami Pak yang dalam kami ada sedikit. Laporkan. Nasi bungkus Jangan cepet-cepet. terpengaruh gara cepek, gara limpul. Ya itu lah. Tapi untuk Orang dia yang bodohnya orang kampung kami pula yang nggak memilih. orang Cuma- kita nih bodoh-bodohnya Ya semua. itu lah. Gara-gara Mas Ratu sama nasi bungkus nggak memilih kan bodoh. Sementara janji bapak tadi membutuhkan di jalan. Wah. Yang dipilih yang lama bapak tuh bagus gini ini pengajian datang. Sementara jalan nggak pernah disentuhnya. Cuma pengajian rajin datang tapi perubahan 12 tahun itu nggak ada. Untuk rakyat. Nggak ada. Pengajian rajin. Cuma lah mudah-mudahan yang calon kami itu menang. Lah minta doanya lah. Apa kesadaran lah semua, Itu. kesadaran. Gara-gara duit tadi lah Pak. Awak nggak bisa doakan karena awak nggak tahu. Doa aja semoga ini menang dan Yang di sana aja lah yang tahu di sana. Sini Kasih tahu sama kawan-kawan. nggak tahu gitu. gimana. Nggak bisa doakan seperti Itu bisa wajib nopo dia. Dan tamak pada pekerjaan bukan pada tempat tamak. Itu hasil. Nah, dan segala orang yang ahli hakaik, orang yang ahli kebenaran,
uzlah, menjauh mereka itu daripada itu. Tiada ta'alluq, tak ada tautan hatinya, himmah, kepinginnya mereka itu melainkan pada Allah. Itu alih tahqiq. Dan tiada tawakal mereka itu melainkan atasnya atas Allah. Dan tiada berpegang mereka itu melainkan padanya pada Allah. Sungguhnya telah gugurlah aghyar, telah gugurlah sesuatu yang lain dari selain Allah, segala waham dan khayal, yaitu yang ta'alluq pada segala aghyar, yang bertautan pada yang bukan Allah, daripada hati mereka itu. Itu ahli haqaiq, ahli kebenaran. Maka hilanglah daripada mereka itu tamak, dan bersifat mereka itu dengan sifat qanaah, atau kana? Menerima ya Pak. Iya, artinya rela menerima apa yang ada tanpa merasa kecil hati ya. Ridho ya Pak. Hari dalam. Dan wara, arti wara itu nggak mau ngambil yang bukan subhat haknya. yang itu ya. Nah, dan adalah bagi mereka itu hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, dan asyatun radiyah, kehidupan yang diridai. Hidupnya bagus secara materi dan secara batin, kehidupannya diridai itu secara batin. Dan karena itu makam yang besar daripada segala makam yakin. Kenapa dia nggak mau ngambil orang punya? Dia yakin kepada Allah. Oh, ini bagianku. Kalau nanti Allah suatu masa memberikan padaku, pasti kuterima. Kalau Allah tidak memberikan, ya tidak kuterima. Yakinkan aja gitu udah. Lagi kalau dikasih kita ambil nanti berbahaya, kan mengundang-undang celaka juga jadinya. Cuman saya ingat kemarin itu di Kuala Gumit, kasihannya. Ada orang berjalan, perempuan mau beli obat nyamuk, mungkin dekat maghrib lah kan. Ada motor panjang kali itu, motor apa bawa Itu yang saudara awak yang nabrak Pak. Ponaan. Ininya ini pecah nih. baca. Oh, dulu. Jadi sekarang gimana? Dia ada Malik. Tapi saudara awak itu masih di polisi belum. Diserempet gitu Pak. Dia Pak, anaknya itu barusan meninggal kena mancis itu dua. Itu anaknya ini mamaknya. Ini mamanya belum. Kalau kamu baru itu kan. Oke, jadi serempet gitu. Yang gadis yang itu, yang gadis dulu. Atrek motor tuh kan Iya, kerja. mau masuk ke rumahnya.